Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video kali ini, saya mengajak teman lama saya, kita ngobrol-ngobrol santai tentang coding. Nah, tapi teman saya ini, itu kita berdua ini punya sejarah yang unik ya. Jadi, sampai saat ini tuh, saya manggil teman saya ini Omeng, nah sebaliknya dia pun manggil saya tuh Omeng. Jadi kita punya nama panggilan yang unik, tapi kalau orang lain manggil kita beda, manggil nama panggilan sebenarnya. Nah, tapi Omeng ini tuh ada sejarahnya, teman-teman. Jadi ceritanya dulu waktu masih SMA ya, Meng ya? Ya, masih SMA SMA ya kelas betul. 2 ya. Itu belum tahu programmer tuh seperti apa, bahasa program. Nah, saat itu tuh ada film apa namanya? Yang Warkop. Warkop ya, Warkop. Nah, di film Warkop itu si Dono ini punya eh, piaraan Tikus. tikus putih. Nah, tikusnya itu namanya Omeng. Setelah film itu sampai sekarang ini, dia manggil saya Omeng, saya manggil dia Omeng. Bahkan di handphone pun simpan nama, pakai nama Omeng. Jadi itu ceritanya. Nah, sampai ada juga tuh yang apa namanya? Ada teman kita satu ya yang akhirnya panggilnya Dono ya. Mas Dono. Tapi udahlah itu nanti karena orangnya nggak ada ya udah nanti kalau ada sempat kita perkenalkan. Nah tapi gitu ceritanya sejarahnya saya manggil dia Omeng, dia manggil saya Omeng. Tapi sebenarnya dia nama 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 panggilannya tuh Rian. Nah teman-teman, Mas Rian ini adalah seorang programmer lulusan programmer salah satu universitas di Jakarta. Bahkan sampai saat ini bekerja juga sebagai programmer ya Meng ya. Tapi Ya selain betul. programmer juga dia sebagai seorang teknisi IT, teknisi jaringan. Jadi luar biasa ya Mas Omeng ini. Nah kemudian Mas Omeng ini adalah guru programmer saya. Jadi saya basicnya tuh bukan programmer, tapi karena saat itu dia cerita-cerita tentang pembuatan aplikasi, saya sangat tertarik dan saya minta belajar sama dia. Nah, saat itu beberapa kali belajar, yang tadinya saya lihat itu rumit, ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Dan itu pun juga belajar ya jarang sekali ya Mas Omeng ya. Pas kalau ketemu Iya. aja belajar. Nah, selebihnya itu saya melalui website, melalui YouTube. Ya kadang-kadang kalau nggak nemu tutornya, ya teleponan gitu kan. Nah, kadang-kadang dia yang awal-awalnya tuh kan saya nggak tahu keywordnya apa untuk nyari di YouTube atau di website. Nah, kadang-kadang dia ngasih keywordnya. Pada akhirnya sampai sekarang juga saya bisa paham sendiri gimana cara untuk apa keyword untuk saya menggunakan di YouTube atau di website untuk mencari permasalahan-permasalahan. Nah, tapi alhamdulillah dengan semangat saya ya jadi mau dibilang juga akhirnya jadi hobi ya. Jadi itu memicu saya untuk terus belajar dan alhamdulillah sampai saat ini tuh saya udah buat beberapa project aplikasi, kemudian sudah bikin tutorial coding. Jadi sebenarnya coding itu belajar coding tuh nggak ada ruginya karena manfaatnya tuh sangat banyak sekali ya. Kalau menurut Iya. Mas Omeng gimana tuh Mas Omeng? Jadi sejarah-sejarahnya itu Iya. Mas jadi seorang programmer. Oh ya Mas Iya. Omeng, Jadi Mas Omeng. Kadang-kadang kan saya sering lihat ke bawah ini itu saya lihat ke laptop ya. Kalau saya lihat ke sana kamera saya ada di sana. Jadi saya bukan kamera terpisah ya. ya terpisah. Oke lanjutnya Mas Omeng. Jadi awal mulanya itu sampai keinginan masuk untuk kuliah ngoding tuh apa gitu, motivasinya apa? Iya. Dulu tuh eh, awalnya adalah desain grafis. Dulu waktu masuk kuliah itu pengennya desain grafis karena desain grafis itu mahal. Akhirnya orang tua itu menawarkan dulu tuh masih manajemen informatika. Jadi ada fakultas baru manajemen informatika itu ternyata membuat program aplikasi. Nah, akhirnya saya masuk situ eh, sampai lulus. Awalnya kan tahun 97 itu
pemrograman masih pemrograman under DOS ya, pakai Visual Basic. Dulu tuh Visual Basic. Nah, tapi setelah lulus, itu ilmu itu nggak kepake semua, karena setelah lulus, bahasa pemrograman tuh udah web aplikasi semua. Ya, jadi muncul teknologi baru ya. Ya, teknologi baru. Jadi kita gagal update intinya. Akhirnya materi kuliah nggak kepake di lapangan ya. Itu nggak kepake. Tapi ada satu materi yang akhirnya sampai sekarang itu kepake. Itu adalah algoritma dan pemrograman. Itu sampai sampai sekarang ini algoritma itu jadi landasan dalam membuat program. Contoh yang waktu masih kuliah itu, pertanyaan dosen adalah gimana caranya supaya dari misalnya dari Rawamangun ke Senen itu jalur tercepatnya mana. Dari situ kita belajar algoritma. Oh iya, nanti ini lewat sini, lewat sini, lewat sini. Oh, lewat sini kejauhan, lewat sini lebih cepat nih. Nah, itu algoritma. Logik udah jalan ya, logik jalan gimana saya bisa sampai di Senen melalui jalur tercepat. Betul. Jadi itu dasar dari pemrograman sebenarnya itu. Ya. Nah, kalau yang tadi saya bilang sebelumnya saya pakai Visual Basic, itu kan masalah bahasa aja. Ya. Nah, poinnya tadi algoritma dan pemrograman itu masih melekat di kita gitu. Gitu Mas Omeng. Jadi harus memiliki logik yang mumpuni ya. Karena penulis dari awal sampai akhir. Betul. Kalau misalnya itu nggak ada, maksudnya di kita atau ada teman-teman yang mau belajar pemrograman tapi dia nggak paham logik atau algoritma, itu akan susah. Kalau tujuan belajar coding itu hanya outputnya aja tapi bukan proses, nah itu yang salah tuh. Aturan belajar pemrograman itu prosesnya dulu yang harus kita pahami. Yang kita nikmati itu proses, bukan outputnya. Oke, Mas Omeng, kembali ke sejarah tadi ya. Jadi pada saat Mas Omeng kuliah selesai, nah pada saat selesai kuliah itu kan muncul teknologi baru nih yang menggunakan bahasa program ya, nggak Visual Basic. Nah itu gimana tuh prosesnya sampai bisa ngoding tuh Mas Omeng? Iya, jadi pertama yang membuat saya balik lagi ke programming itu, jadi ceritanya gini, sebelumnya setelah lulus itu justru jadi IT support. IT support itu pasang install komputer, pasang kabel gitu. Belum programming gitu. Nah, tahun 2007, jadi 3 tahun kemudian dari lulus itu, 3 tahun kemudian itu ditawarin kerja sebagai programmer Visual Basic. Jujur aja waktu pertama-tama itu lupa, tapi pas dapat kerjaan baru tadi, itu langsung ke Gramedia beli buku 4. Beli 4 buku untuk kuliah ulang ya. Ya, jadi buku itu cuma dasar-dasar semua. Jadi bahasa dasar, pakai sintak ini artinya apa, sintak ini artinya apa. Nah, itu belajar ulang lagi. Nah, jadi setelah Visual Basic, dapat tantangan lagi. Dulu ASP tapi bahasa dasarnya Visual Basic VB.NET kalau ini. Nah, itu kan tinggal ngembangin aja kan bahasanya Visual Basic tapi di .NET. Nah, itu kan tinggal pengembangan tuh. Nah, terus makin nambah lagi belajar PHP. Habis PHP, belajar lagi Java. Sampai PHP itu tuh mulai di Indonesia itu kapan tuh kira-kira? Tepatnya sih kurang tahu ya, tapi yang pasti PHP itu ada di pertengahan tahun 90-an. Ya. Pertengahan tahun 90-an itu saat itu berbarengan sama munculnya web aplikasi. Ya. Web aplikasi. Jadi semenjak aplikasi dulu masih desktop,
terus dikembangkan menjadi aplikasi web. Nah, disitulah Oh ya, muncul karena Google itu kan juga baru muncul bahasa. ya. Jadi sebelumnya itu memang eh, Visual Basic itu kan aplikasi desktop ya. Jadi pada saat Google muncul baru muncul ini ya, web base ya. Seperti itu nggak, Meng? Iya, betul. Lanjut. Iya, apa tapi intinya sih Nah, nih saya mau tanya nih. Kan basic saat kuliah itu kan VB kan. Tapi pada iya, saat begitu melamar kerja diminta bikin aplikasi web base gitu, itu kan menggunakan PHP itu. Nah, belajarnya iya. gimana tuh, Meng? Nah, itu sama aja. Jadi waktu pas dapat kerjaan itu kuncinya waktu itu ke Gramedia karena Google kan belum ada. Ya, Belum, sorry, bukan Google, belum belum tapi belum inilah, belum orang keren bikin lah ya. bikin tutorial itu nggak kayak sekarang, Ya, ya, ya. nggak sebanyak sekarang. Dulu akhirnya Gramedia, sama lagi beli buku tiga, bisa tiga buku, kita belajarin lagi situ. Nah, nanti apa Nah juga ya kan praktis. kita berdua ke Gramedia beli buku ternyata framework juga ya. Yang ingat nggak dulu buku Iya, kuning itu kan? iya, Ternyata iya, framework buku juga. Jadi cari yang buku-buku natif, framework. dapatnya yang framework. Oke, Betul, lanjut lanjut betul. nih. Iya, jadi intinya waktu itu apa kita beli buku PHP sampai akhirnya paham itu apa itu PHP, banyak praktis, cari-cari proyekan. Nah, sama cari-cari proyekan itu penting tuh buat ngasah ilmu tuh. Jadi kalau misalnya kita udah punya nih, tapi nggak dilatih, kita udah punya Ya, pengetahuan, tapi nggak dilatih itu, atau ya ini nah sekarang ini udah era pas ngomong bikin kayak konten gini ini. tuh saya ingat tuh Meng. Dulu kan waktu saya masih belajar-belajar itu kan pernah Mhm. bilang ke saya tuh harus terima tantangan, ngelamar kerja atau ambil proyek kan. Iya, betul Ah, tuh. itu benar sekali itu. Jadi pada saat itu kan saya sudah bisa, tapi ternyata yang saya bisa itu apa yang ada di kepala saya gitu loh. Tapi Eh, belum tentu bisa saya itu bisa mengaplikasikan apa yang ada di pikiran orang. Sehingga yang iya, benar-benar kita bisa itu harus kita terima tantangan, kita bisa membuat apa yang diinginkan orang. Itu benar, Meng. Jadi itu salah satu iya, yang harus eh, kita jalanin, tantangan itu harus kita jalanin tuh untuk benar-benar kita bisa. Oke, iya, lanjut tadi, betul. Meng. Iya, jadi itu tadi yang masalah apa tantangan itu Iya. karena kalau kita punya ilmu tapi nggak diasah, pisau nggak diasah ya Nah, tumpul benar. gitu. Makanya tantangan tadi bagus tuh kalimatnya tuh. Ya. Kita apa yang di pikiran kita itu belum tentu apa yang di pikiran orang. Contoh, Ya. misalnya kita melamar kerja nih, programmer. Kita taunya baru bikin CRUD, CRUD, data siswa. Ya. Pas kita melamar di sana, coba bikin aplikasi akuntansi dong. Nah, itu Nah, kan masalahnya. itu Jadi yang di kita pikiran orang belajar harus kita akuntansi. bisa gitu. Ya, terus itu satu. Kedua, masalah tampilan. Kita harus apa menyesuaikan apa yang orang pikirkan itu di Ya. ke dalam codingan. Jadi Jadi masalah contoh, tampilan itu kan memang relatif, tapi kita sebagai develop itu kita nggak bisa memaksakan orang dengan selera kita ya. Mau tidak mau kita harus betul. mengikuti selera Iya, orang ya. iya. Jadi emang kita pelayan, benar-benar Pelayan, pelayan. benar pelayan. Nah, jadi ego kita, idealis kita itu Benar. kita harus turunkan gitu. Bahkan bukan Kayak hanya gitu. turun kan, harus dihilangkan kalau kita mau Betul. mencapai tujuan kita ya. Karena Iya, kita berhadapan dengan pikiran orang, kemudian kita aplikasikan ke dalam sebuah aplikasi. iya. Kita Ada juga terapkan ke kita dalam. pernah, ya kita berhadapan sama orang yang nggak paham aplikasi, Nah, itu yang nggak paling nggak rumit paham itu software, saya pernah alamin tuh. ya kan? Jadi maksud kita A, ternyata Dia nangkap dia B. B. Heeh. Nah, intinya ya seperti itu pengalaman. Nanti itu pengalaman bikin kita tambah apa? Tambah tajam dalam analisa nantinya, gitu. Ya, Mas Omeng, tapi saya masih penasaran tuh. Jadi kan Mas Omeng tuh pada saat kuliah tuh benar-benar nggak tahu PHP kan. Nah, PHP itu kan baru Iya, mulai kerja tuh. Nah, awal iya. mulanya diminta bikin aplikasi menggunakan PHP itu gimana tuh sampai
Ini kan bukan belajar, tapi memang tantangan kerjaan nih. Nah, pada saat itu gimana tuh di kerjaan harus bisa gitu? Iya. Jadi dulu waktu pas dapat tawaran, kamu bisa PHP gak? Saya bilang, oh bisa bisa. Padahal nggak bisa nih. Nah, ini Tapi bohong. karena kerjaan ya, iya. Tapi Bohong karena yang kerjaan, positif nih, bohong yang positif. iya. Justru di situ langsung, oke, kamu coba bikin aplikasi ini. Nah itu kan tantangan tuh. Nah di situ dengan adanya pressure yang tinggi, mau nggak mau Harus bisa kita ya. termotivasi, Ya, ya benar. termotivasi gitu. Jadi kalau nggak ada motivasi, udah bisa tapi nggak ada motivasi, ya percuma juga. Ya, benar. Nggak berkembang lah, ilmu nggak berkembang. Tapi pada saat itu akhirnya bisa ya bikin aplikasi untuk di kerjaan itu. Ya alhamdulillah bisa langsung. Itu dalam waktu ya cepet lah, cepet karena ya itu Saat itu masih motivasi pakai tadi. PHP natif ya. Ya saya sangat mencintai natif. Saat itu tuh mungkin masih jarang kali ya apa framework template gitu ya. Kayak sekarang kan udah banyak. Oh Nah, itu pun juga masih betul natif ya desain template-nya. betul. Jadi eh, dulu tuh masih apa natif, templatenya natif, pakai CSS natif, PHP terus semua natif. PHP natif. Tapi di situ udah mulai terkenal masalah MVC-nya. MVC. MVC-nya tuh udah mulai mulai ada. Nah Tapi MVC pun ini kan MVC-nya setelah juga bikinan sendiri ya, bukan framework-framework betul yang udah internasional. betul. Nah betul. Ah, Jadi keren ya. Bisa setelah bikin. Jadi kalau bisa bikin MVC sendiri itu keren, keren, keren. iya itu Sekarang kan orang yang banyak MVC itu kan menggunakan framework kayak kayak misalnya apa Coordinator, Laravel ya kan. Kayak di apa namanya betul. juga di Python itu kan kayak Django, Flash. Nah, tapi kalau Hmm, bisa bikin framework sendiri, apa MVC sendiri ya keren lah zaman itu ya. Karena iya ceritanya iya nih kan betul. kuliah tuh nggak ada materi ini. Begitu kerja ditantang bikin seperti ini, bikin Iya MVC lagi. iya betul. Nah, itu keren Apalagi banget. iya apalagi sekarang nih kalau misalnya ada project, coba bisa bikin pakai Python nggak? Kalau nilainya cocok ya kenapa kita nggak ambil gitu kan? Nice. Tantangan lagi gitu. Nah, Seperti jadi itu. kalau kalau ngobrol Python ini, saya lagi persiapan untuk bikin tutorial Python ini, pakai Mantap. framework apa Django, Django. Go Jigo. Ah, Iya, ini lagi mantap mantap. mungkin 1-2 hari ini nih mulai apa record tutorialnya untuk seri 1 persiapan tentunya. Oke, kita lanjut ke yang tadi lagi. Pada akhirnya PHP lancar ya. PHP lancar, ya alhamdulillah itu. Nah, pada Ya saat karena itu udah dengan JavaScript belum? Apa masih PHP, HTML, CSS saja? jadi eh, masih 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 natif, masih masih belum ada JavaScript waktu itu ya. JavaScript itu mungkin dipakai dulu tuh jQuery istilahnya. Kayak misalnya kita pakai tanggal, Nah, tanggal itu kan plugin-nya jQuery ya. ya karena Apa saya juga DTM bayangin itu. tuh saat itu masih minim tutorial itu. Hmm. Ya mau nggak mau cari buku, buku pun juga satu buku mungkin kita dapat hanya sebagian kecil ya, harus bikin buku, beli buku lain lagi untuk dapat bagian yang lain ya. Iya betul. Mungkin era-era dulu juga gak ada handphone kan. Kalau misalnya ada Iya, handphone, bisa foto ke Gramedia di foto kan bagian-bagian itu kan iya. dulu nggak bisa. Mau nggak mau beli Jadi buku lah. ini sangat-sangat saya membayangkan ya, karena kalau di era sekarang apa di era saya mulai belajar tuh kan, udah banyak sekali Ya, tutorial kan, begitu ketemu permasalahan, punya internet, buka Google ketemu udah permasalahannya. iya, Tapi kalau di zaman itu, iya, apalagi tantangan di kerjaan ya. Jadi iya, pulang-pulang tuh nggak ke rumah langsung mampir Gramedia dulu ya cari permasalahannya ya. betul. Itu kalau belum ketemu itu pasti nggak bisa tidur. Yang pasti Ngitung plafon, jadi komputer, tentang ngitung ya, plafon ada berapa lembar. ya itu komputer harus standby itu. Jadi pada saat kita lagi tidur, eh, terus kepikiran, oh ini harusnya seperti ini, kita ngoding tuh malam. Kalau nggak bisa tidur lagi gitu. Jadi kayak apa kebiasaan buruk gitu jadinya. Benar, benar, Gitu. benar, benar. Jadi zaman itu tuh memang luar biasa ya. Jadi orang-orang zaman Iya, itu kalau bisa apa berhasil, nah saat ini tuh orang-orang yang mumpuni. Beda sama orang sekarang kan, orang sekarang nih kan
belum basic sudah belajar yang framework ya kan. Jadi Iya, ketemu permasalahan bingung. benar-benar. Itu juga penting tuh, Mas Omeng. Jadi kalau misalnya untuk Ya, masalah framework ya, framework ini emang bagus-bagus apa ya kalau ada yang mau belajar framework ya oke sih. Cuman jangan lupa untuk belajar natifnya karena ya basicnya ya. natif Karena basic basicnya itu betul. sangat penting ya. Kita kalau ibarat rumah kalau punya pondasi, kita mau kemana-mana itu pegangannya udah kuat ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya apa kita disuguhkan oleh framework yang gampang, contoh misalnya dengan framework ini kita cuma kasih 3 baris coding, aplikasi jalan gitu kan. Ya, Kalau natif dulu kan mungkin bisa sampai 10 coding baru jalan gitu kan. ya Nah, itu itu benar-benar dari nol. betul. Jadi kita bisa tahu apa basic basic dari pemrograman ini tuh apa gitu. Mantap, mantap, Gitu. mantap. Jadi benar-benar matang ya orang-orang jadul, orang zaman Iya, dulu. iya. Cuman Karena ya tantangan tuh benar-benar luar biasa gitu kalau kita sekarang ini punya internet, buka Google, dapat udah luar biasa. benar. Jadi ini ada tambahan lagi nih. Jadi kalau kalau apa ya bukannya mau diskreditkan orang ya, bukan Nah, mau mengecilkan orang yang pakai framework. Cuman gini, kalau menurut saya nih dengan framework itu apa orang hanya melihat ya, tapi prosesnya itu nggak pernah dilihat ya kalau benar. pakai framework ya. Karena dia Karena gini, back end-nya. framework itu udah memudahkan banget. Mereka tinggal ambil kelas ini, kelas ini, kelas ini, kelas ini jadi. Ya, Tapi kalau natif itu nggak seperti itu. Natif itu justru kita bikin MVC-nya dulu, baru kita benar-benar mulai. kita bikin kerangkanya dulu itu kan. Tapi kalau framework itu ya kerangkanya udah siap ya. Jadi framework itu Ya, udah ada, tinggal kita make. Nah, tapi kalau natif betul. itu kita bikin framework dulu, baru kita bikin Uh, aplikasinya. iya, jadi baiknya teman-teman yang sedang belajar framework, nanti kalau frameworknya udah selesai, coba belajar natif sedikit. Natif, ya. Jadi ke depan Biar, itu pengembangan kemana-mana itu lebih mudah ya. Karena kalau kita iya, sekarang misal nih kita belajar, kita belum bisa apa-apa, kita langsung belajar misal coordinator. uh, Kita mau belajar Laravel, tapi kita apa ya mungkin mungkin bisa, tapi kalau untuk mau kita kembangkan sendiri tuh mungkin susah gitu karena dasarnya tuh nggak ada. Jadi paling kita bisa iya, yang ngikutin tutorial. Nah, pada saat ada lain-lainnya, misal ada orang pengen, coba kamu bikin seperti ini, mungkin di situ kita akan menemukan kesulitan ya, karena dasarnya itu nggak ada. betul, betul, Nah, jadi betul. memang, Cuman memang ini, ya gimana, Meng? ya, cuman dengan adanya framework ini, itu memang jadi patternnya kantor-kantor ya, Nah, institusi rata-rata sudah pakai framework itu karena framework itu dia udah punya aturannya. ya, Jadi pada saat programmer ini dia lepas, misalnya ada programmer dia ya, pakai CI, nah dia akan cari lagi orang programmer yang bisa oke, CI ya, karena benar, benar, benar. fondasinya landasannya udah strukturnya Kemudian udah mungkin dari sisi security-nya, dari macam-macamnya semua udah oke ya. betul, Ya, betul. cuman tapi kembali lah ya itu kalau dari sisi apa ya dari sisi eh, apa aplikasi dari sisi security dari kalau untuk perusahaan-perusahaan kan memilih seperti itu. Cuman kalau dari Ya, sisi si programmer, nah memang harus mm, bisa basicnya ya, bisa natifnya iya, supaya pada iya, saat di lapangan itu kita misal kita pingin apa disuruh bikin ini, nah kita punya gambaran ke sana. mm, Jadi dengan framework yang udah ada, kita punya gambaran. Oh ini harus bagaimana, harus bagaimana, harus bagaimana. Karena kalau kita betul. hanya ikut Iya, tutorial langsung bikin misal koordinator 3 atau koordinator 4, kita bisa saat di mm, lapangan orang bilang tolong bikin ini, belum tentu kita bisa karena ya tadi dasarnya belum ada gitu. Jadi memang tetap harus kita memulai iya, dari natif dulu ya. iya. Ini tapi yang belajar
framework ini nggak salah juga, Nggak salah. udah benar. Benar. Cuman Step-stepnya yang mungkin kurang tepat ya. ya alangkah baiknya itu ibaratnya Kayaknya memang benar-benar dari awal ya. belajar natif biar tahu juga, atau biar teman-teman ini bisa bikin framework sendiri Benar. gitu. Jangan jangan ikutin framework orang, maksudnya ide orang, tapi kita menciptakan ide sendiri, kita bikin framework sendiri. Coba Kan poinnya terkenal juga iya ya. itu framework Omeng misalnya begitu kan. Framework Omeng. Gitu. Itu nanti diklaim hak cipta itu. Kalau kita bukan hak cipta tapi hak milik kali ya Omeng. Iya, iya. Iya, jadi seperti itu. Oke, Mas Omeng, saya mau tanya nih. Kalau sekarang ini, menurut Mas Omeng, potensi seorang programmer di Indonesia itu apa sih? Potensinya. Ya, Ya, kalau kalau potensi justru bagus ya. Sekarang kan eranya udah era digital semua nih. oh, ya. Eh, apa eh, apa-apa dibuat digital. Nggak hanya apa masalah digital biasa, tapi kayak IoT 4.0 ini kan, teknologi 4.0 ini kan itu emang semua digital, dibuat digital, elektronik dibuat digital. Ya, Ya. intinya lebih apa untuk era-era sekarang sangat bagus sih, dan persaingannya lebih besar. Ya, jadi sebenarnya saya juga tuh merasa manfaat ya. Jadi pada saat saya belajar programmer dari Mas Omeng tuh tahun berapa ya? 2000 2000 berapa ya? 2014 ya? 2014 ya. kurang lebih 2014. Ah, ah, Saat itu saya mulai 2014. belajar itu dan alhamdulillah sih kita kalau bisa 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 membuat aplikasi itu. Jadi manfaatnya banyak. Pertama, melamar kerja itu nggak susah. Jadi walaupun misal nih teman-teman itu cuma lulusan SMA tapi bisa ngoding, itu banyak sekali lowongan pekerjaan sebagai eh, programmer junior ya Meng ya. Iya, betul. Nah, itu banyak Betul. kali itu lowongan kerja untuk programmer junior. Nah, di situ kita bisa cari pengalaman untuk eh, naik level ya. Iya, Nah, betul. kemudian selain sebagai programmer di perusahaan-perusahaan, kita juga bisa ngambil project ya, Meng ya. Iya, bisa freelance gitu kan. Bisa freelance, bisa ya Atau banyak kita lah. side job. Nah, kemudian selain itu juga bisa jadi YouTuber, bikin tutorial. Nah, Nah, ini ceritanya nih Mas Omeng Putih ini sekarang juga udah jadi YouTuber nih. Maka baru teman-teman nanti bantu ya subscribe channelnya Mas Omeng ini eh, apa namanya ya? IT 9 hektar ya. IP 9 hektar. Nah, jadi nama channelnya IT 9 hektar, nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi tolong ya subscribe channelnya Mas Omeng ini, Omeng Putih ini. Iya, Jadi iya, sebenarnya baru. belajar programmer itu nggak ada rugi-ruginya karena banyak sekali yang kita bisa dapat manfaat dari itu. Selain bekerja, bisa ngambil project atau freelance, kemudian bisa bikin tutorial dan mungkin lain sebagainya. Kalau menurut Mas Omeng gimana? Iya, betul. Jadi apa untuk jadi programmer ini itu karena selama masih ada komputer, disitulah programmer itu masih ada. Pastinya kan begitu. Nah, tapi begini, semakin hari nanti programmer itu semakin banyak. Makanya teman-teman calon-calon programmer atau programmer-programmer yang masih baru nih, diusahakan untuk membuat identitas programmer kalian gitu. Jadi Ya, benar. orang bikin program tuh banyak, orang bikin program akuntansi banyak, orang bikin program HR itu banyak. Tapi gimana caranya kita buat program akuntansi atau HRD ini beda daripada yang lain. Nah, itu apa yang membuat beda? Pertama yang tadi masalah algoritma, logik, sama kita update. Kita selalu update ilmu. Ya, benar karena Karena jangan karena itu kalau nggak ada batasan ya. Teknologi ini paling cepat. Hari ini kita begini, betul besok udah berubah.
Iya, iya benar. Sekarang aja udah apa? Core aja udah core 9 kan, core Ya, i9 tuh. N9. Apa sadar tuh kan dari dulu saya masih pakai dual core. Apa Pentium 4, sorry, Pentium 4. Sekarang udah ya, jadi kalau misalnya kita masih telat, Perasaan kemarin saya baru i5 ya, sekarang udah i9. iya, iya kan? Itu dia, makanya Udah mulai berasa lemot-lemot nih kalau ngoding. nah itu kalau kalau lemot-lemot itu karena videonya banyak itu tuh. Coba Ya, dipindahin dari komputernya itu. Iya, ya lanjut. iya. Jadi intinya intinya apa? Tetap belajar belajar untuk jadi programmer, tapi buat identitas. Kalian tuh punya identitas Ya, masing-masing gitu kan. Kira-kira ngoding eh, yang beda dari yang lain itu apa gitu. Nah itu jadi gue punya kita ciptakan sendiri tampilan gitu. tersendiri ya, punya punya Bisa. apa ya pokoknya punya jati diri lah, ngodingnya itu punya jati diri. Betul. Betul. Terus sama yang kedua, eh, selain belajar masalah programmer, tapi belajar juga masalah yang lainnya. Contoh kayak misalnya bikin aplikasi keuangan. Mau nggak mau teman-teman harus bisa keuangan, belajar Ya, jurnal, buku besar, makanya kan neraca. kemarin-kemarin itu yang saya pernah bikin aplikasi keuangan, mau nggak mau buka Google belajar juga akuntansi. Iya kan? Jadi Karena tanpa akunting ngerti sekarang. akuntansi gimana kita mau bikin. Tapi alhamdulillah sih pada saat saya diminta bikin aplikasi keuangan itu, ya yang dulu kan pernah nanya juga sama Mas Omeng kan, sambil cari juga tutorial akuntansi, ya alhamdulillah pada akhirnya bisa bikin Iya, aplikasi akuntansi. Nah seperti yang tadi betul. Mas Omeng bilang tuh, eh, harus punya punya apa namanya, punya apa sih apa sendiri tadi Jadi dibilang? diri, Ya, jadi diri. jadi kita punya cara sendiri, kita punya punya eh, apa namanya alur sendiri gitulah. Nah kemarin itu juga saya akhirnya bikin akuntansi itu versi saya sendiri juga, dan pada akhirnya itu eh, apa ya, menurut yang orang yang make itu ternyata mudah gitu. Karena sekarang kan misalkan nih di aplikasi-aplikasi yang akuntansi di kayak misal di Android itu kan banyak tuh. Tapi itu kan penggunaan juga masih sulit. Nah, bagaimana kita dengan cara kita, apa yang kita buat itu yang digunakan orang tuh mudah gitu. Nah, itu juga penting ya. Nah, iya betul. Jadi yang tadi itu betul. Intinya gimana caranya user ini mudah, mudah dalam menggunakan aplikasi kita. Ya, Itu benar. yang tadi termasuk identitas tadi tuh. Ya, Kayak contoh misalnya bikin aplikasi kesiswaan, aplikasi sekolah lah. ya benar. Nah, aplikasi sekolah kita pelajari dulu nih. Oh, aplikasi sekolah yang ada apa nih? Ya begini. Oh, ini bisa kita potong nih, nggak perlu pakai ini. Ya, Jadi kita analisis terus, benar. analisis tadi tuh. Nah itu yang tadi saya bilang, ibaratnya perbedaan kita sama Jadi program-program yang harusnya input 5, kita buat inputnya 3 aja gimana nih? ya, jadi kita Itu, selain sebagai programmer, kita harus juga mampu menganalisis aplikasinya ya, Meng ya. betul, kita upgrade aplikasi orang ibaratnya Ya. gitulah, gitu. Oke, Meng, ini kayaknya udah mau mati nih. Eh, Kita keluar terus kita masuk di motivasi itu langsung selesai ya. Programmer atau Oke, oke, programmer pemula oke, atau yang belum sama sekali menyentuh programmer pengen belajar, kira-kira motivasi apa nih Mas Omen? oke. Untuk motivasi buat teman-teman pemula itu, pertama eh, kemauan dulu, kemauan. Tapi kemauannya ini karena apa? Jangan kemauannya itu karena uang. Jadi pengen belajar, apa sorry, pengen belajar programmer biar jadi youtuber atau jadi apa kerja di kantoran karena uang. Nah itu jangan. Jadi tapi eh, belajar ini karena hobi, karena kecintaan. Ya, Nah ini saya pengen ingat, bisa ya. ya saya ingat dulu ada manajer saya udah almarhum sih. Dia cuma bilang saya waktu saya pertama kali masuk jadi programmer itu, dia bilang, Rian, kamu kalau
mau jadi orang besar itu kamu harus ingat ini. Dia pakai bahasa Inggris nih. You learn and you got earn. Kamu belajar aja, tapi nanti tuh duit akan ikut sama kamu. Oh ya, itu benar. Nah, Itu jadi ini berarti ini saya juga pernah nih dulu kerja, ingat nggak dulu yang saya kerja di Cikini itu bos saya pernah bilang, kamu itu kerja jangan cari uang, tapi kamu cari ilmu, nanti uang datang sendiri, dan itu benar. Betul. Ternyata kita dapat dapat motivasi yang sama ya. Iya. Namanya betul. Sama, dapat motivasi yang sama. Betul. Tapi basicnya pun juga sama. Oke, lanjut. Ya. Tapi emang seperti itu. Ya. Motivasi kita harus seperti itu. Jadi bukan karena uang. Nanti uang itu akan ikut sendiri. Jadi pertama kita kemauan, terus hobi. Hobi itu kan identik sama kita suka kan. Ya. Suka sama programmer ini kan. Ya. Terus setelah itu kita update, terus update dan upgrade ya, update dan upgrade ilmu. Terus yang terakhir ini relasi. Teman-teman harus membentuk relasi supaya bisa kenal orang. Nanti ada proyekan, kita upgrade ilmu di situ nanti, tantangan tadi itu. Benar. Ya, mungkin seperti itu sih, Mas Omeng. Nah, tapi kalau dari saya juga, ya mungkin seperti itu juga. Cuman kalau untuk khusus bagi teman-teman yang mau belajar programmer, yang pertama tuh yang seperti tadi Mas Omeng bilang, yang pertama itu adalah kemauan. Kemudian dijadikan hobi. Nah, kemudian dari pengalaman saya, jadi kalau misalnya teman-teman baru lihat bahasa program itu, jangan langsung pesimis. Di situ belum saatnya untuk teman-teman memutuskan bisa atau tidak. Sehingga minimal tuh teman-teman harus mencoba dulu. Karena saya dulu pun begitu, pada saat lihat, waduh mumet banget, ini bahasa apa nih, bahasa jin kali ya. Lihat itu kayaknya rumit banget. Tapi setelah saya mencoba, saya dapat menyimpulkan bahwa ngoding ini lebih mudah daripada belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau bahasa Inggris itu kan kita harus hafal kata per kata baru kita bisa conversation. Tapi kalau bahasa program ini, kalau saya mungkin sampai saat ini hafalnya mungkin 25% aja kali bahasanya ya, Meng, atau bahkan mungkin kurang dari itu ya. Betul. Tapi yang paling utama itu bagaimana kita memahami struktur codingnya. Misalkan bagian ini kalau tempatkan di sini, di urutan ini, tampilannya nanti di aplikasi seperti apa. Bagian ini kalau taruh di urutan ini akan seperti apa. Karena mungkin kita ngoding aplikasi ini, aplikasi itu, ya mungkin codingannya hampir sama, cuman strukturnya yang beda-beda gitu kan. Sehingga, oh ya ini kalau kelompok ini nih taruh di sini akan seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Sehingga saya sarankan kalau teman-teman yang memang niat atau pengen untuk menjadi seorang programmer, saat ini tuh langsung mulai mencoba tutorial apa aja di channel saya. Ada di channel Mas Omeng Putih ini juga ada banyak sekali channel yang membuat tutorial tentang ngoding. Jadi coba aja dulu, satu nggak cocok pindah ke satu. Saya yakin kalau punya kemauan, punya keinginan, saya yakin pasti bisa. Ya gitu ya, Meng ya. Ya betul. Jadi tinggal dilatih terus sama tadi tuh benar. Jadi jangan takut sama bahasanya, bahasa pemrograman itu, karena kalau bahasa pemrograman itu kan banyak. Ya. Teman-teman baru lihat satu bahasa pemrograman itu udah takut, apalagi mau lihat bahasa pemrograman berikutnya gitu kan. Makanya, tapi poinnya untuk pemula, sebenarnya metode untuk nulis coding ini, itu copy paste aja itu udah bagus. Ya. Jadi saya punya satu tutorial itu kan saya memberikan motivasi. Saya ngomong bahwa ngoding ini lebih banyak copy paste-nya. Tinggal ngedit dikit, jadilah aplikasi. Nah, tapi bukan berarti kita hanya belajar copy paste. Awal mula kita copy paste, pada akhirnya itu
kita hafal sendiri. Jadi dari awal itu nggak perlu kita hafal, kita ikut kemampuan kita aja saat awal-awal itu. Kita copy paste, edit-edit. Nah, dengan